Allahu 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 Allah Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, wudu sebagai sarana untuk mensucikan diri dari hadas kecil bisa menjadi batal bila terjadi beberapa hal yang dapat membatalkannya. Orang yang batal wudunya, tentunya ia tidak diperbolehkan melakukan sholat dan amalan ibadah lain yang menuntut kesucian dari hadas kecil bila akan melakukannya. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah, sebagaimana sebagian ulama Syafi'iyah lainnya menyebutkan, ada 4 hal yang dapat membatalkan wudu sehingga seseorang berada dalam keadaan berhadas. Keempat hal pembatal wudu tersebut adalah sebagai berikut. 1. Keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan, kubul dan dubur, selain sperma. Firman Allah dalam Al-Quran, atau salah satu dari kalian telah datang dari kamar mandi. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Selain sperma, apapun yang keluar dari lubang depan, kubul dan lubang belakang dubur, baik berupa air kencing atau kotoran, barang yang suci ataupun najis, kering atau basah, itu semua dapat membatalkan wudu. Sedangkan bila yang keluar adalah sperma, maka tidak membatalkan wudu. Hanya saja yang bersangkutan wajib melakukan mandi janabah. 2. Hilangnya akal karena tidur, gila, atau lainnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidur, maka berwudulah. Hadis riwayat Abu Daud. Orang yang tidur, gila, atau pingsan batal wudunya karena ia telah kehilangan akalnya. Hanya saja tidur dengan posisi duduk, dengan menetapkan pantatnya pada tempat duduknya, tidak membatalkan wudu. Posisi tidur yang tidak membatalkan wudu tersebut bisa digambarkan. Bila Anda tidur dengan posisi duduk di mana posisi pantat sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan Anda untuk kentut, kecuali dengan mengubah posisi pantat tersebut, maka posisi tidur dengan duduk seperti itulah yang tidak membatalkan wudu. 3. Bersentuhan kulit seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sama-sama telah tumbuh besar dan bukan mahramnya dengan tanpa penghalang. Firman Allah dalam Al-Quran, atau kalian menyentuh perempuan. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Tidak batal wudu seorang laki-laki yang bersentuhan kulit dengan sesama laki-laki atau seorang perempuan dengan sesama perempuan. Juga tidak membatalkan wudu persentuhan kulit seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menjadi mahramnya. Wudu juga tidak menjadi batal bila seorang laki-laki bersentuhan dengan seorang perempuan namun ada penghalang seperti kain, sehingga kulit keduanya tidak bersentuhan secara langsung. Pun tidak batal wudunya bila seorang laki-laki yang sudah besar bersentuhan kulit dengan seorang perempuan yang masih kecil atau sebaliknya. Adapun ukuran seseorang itu masih kecil atau sudah besar tidak ditentukan oleh umur, namun berdasarkan sudah ada atau tidaknya syahwat secara kebiasaan bagi orang yang normal. Ada satu pertanyaan yang sering timbul di masyarakat tentang batal atau tidaknya wudu sepasang suami istri yang bersentuhan kulit. Pertanyaan tersebut dapat dijawab bahwa wudu pasangan suami istri tersebut menjadi batal dikarenakan pasangan suami istri bukanlah mahram.
Mengapa demikian? Bahwa seorang perempuan disebut sebagai mahramnya seorang laki-laki adalah apabila perempuan tersebut tidak diperbolehkan dinikahi oleh sang laki-laki. Sebaliknya, seorang perempuan disebut bukan mahramnya seorang laki-laki bila ia boleh dinikahi oleh laki-laki tersebut. Sepasang suami istri adalah jelas dua orang yang berbeda jenis kelamin yang boleh menikah. Karena keduanya diperbolehkan menikah, maka sang istri bukanlah mahram bagi sang suami. Karena bukan mahram, maka saat kedua bersentuhan kulit batallah wudhu mereka. 4. Menyentuh kelamin atau lubang dubur manusia dengan menggunakan bagian dalam telapak tangan atau bagian dalam jari jemari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memegang kelaminnya, maka berwuduklah. Hadis riwayat Ahmad. Wuduk menjadi batal dengan menyentuh kelamin atau lubang dubur manusia, baik yang disentuh masih hidup ataupun sudah mati, milik sendiri atau orang lain, anak kecil atau besar. Menyentuhnya secara sengaja atau tidak sengaja, atau kelamin yang disentuh telah terputus, tidak membatalkan wudhu bila menyentuhnya dengan menggunakan selain bagian dalam telapak tangan dan bagian dalam jari-jari. Menyentuhnya dengan penghalang semisal kain, atau yang disentuh adalah kelamin binatang. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.